لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertama, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus kesehatan dan juga taufik untuk kita selalu berusaha berkaya dan menambah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan tidaklah ada kenikmatan pada zaman sekarang selain seorang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk pelajari Al-Quran, mencari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat zaman ini semakin banyak dari kaum muslimin yang lebih mementingkan urusan dunia, sebagian dari kaum muslimin, maka merupakan sebuah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita menyempatkan waktu dalam rangka menuntut ilmu. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Halal Haram Bisnis Online yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Ba'id hafizallahu wara'ah. Dan kita sudah masuk pada pembahasan masih dalam muqaddimah, yaitu cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Nah, saya mau membaca, coba baca antum. Saya mau baca. Hah? Enggak ada kitabnya. Coba. Cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Setelah kita memahami bahwa kesediaan dalil bisa menjawab semua permasalahan umat, lalu bagaimana metode mereka untuk melakukan ini? Bagian ini bisa disebut membongkar rahasia permasalahan perusahaan. Nah. Karena masing-masing ulama memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami kasus. Karena itu, ketika kita membaca literatur, mereka umumnya kita hanya mempunyai pernyataan mereka tanpa ada penjelasan
bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan itu? Di antara mereka yang sedang diterapkan adalah analogi kasus. Ada beberapa kasus transaksi jual beli yang terjadi di masa silam. Kemudian ada dalil yang menjelaskan dalam kajian usul fikih. Ini disebut dalam kasus induk atau al-aqbil. Sementara kasus yang terjadi di masa sekarang didekatkan kepada kasus induk sehingga hukumnya bisa disamakan. Kasus baru ini sekarang disebut dengan kasus cabang atau al-furu'. Ketika analogi ini benar, memenuhi kriteria menyamakan yang sama dan dia membedakan yang beda, maka hukum kasus kedua yang merupakan kasus cabang akan menjadi benar. Sebaliknya, ketika analogi itu salah, semua saja hukumnya untuk kasus kedua nilainya dibenarkan. Tidak dibenarkan. Metode ini dalam kajian ahli fikih disebut dengan qiyas. Bahkan sederhana di tempat kita adalah analogi kasus. Prinsipnya adalah bahwa betul kasus ini berkembang, namun jenis kasus terbatas. Kasus yang jumlahnya banyak dikelompokkan menjadi satu sesuai jenisnya, kemudian didekati dengan hukum untuk jenis kasus tersebut. Kata orang sejarah itu berulang. Kata orang sejarah itu berulang. Kalau kata orang sejarah itu berulang, hanya aktor dan benar dan latarnya yang ganti. Nah, secara umum ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan suatu memecahkan kasus kontemporer. Nah, yang sekarang Allah Subhanahu wa taala, penulis wafaqahullah Ustaz Amin Rubais hafizallah coba memberikan sebuah muqaddimah setelah menyebutkan bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah bisa menjawab seluruh permasalahan umat ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Beliau menyebutkan juga tentang beberapa cara ulama dalam menjawab kasus kontemporer. Kasus kontemporer kalau dalam bahasa Arabnya nawazil atau nazilah, yang mereka berusaha dengan kesungguhan dan kemampuan mereka menjawab permasalahan yang timbul baru dan belum pernah ada di zaman dahulu, seperti di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ulama yang datang setelahnya. Mereka belum menemukan apa yang kita dapatkan di zaman ini. Maka Ustaz Hafizahullah Ta'ala ingin memberikan kepada kita secara umum bagaimana para ulama menjawab kasus yang terjadi yang dahulu belum pernah ditemukan oleh para ulama di zaman dahulu.
Dan ada satu kitab bagus ya yang dikarang oleh salah seorang doktor berkaitan dengan bagaimana sisi pendalilan atau cara para ulama di zaman ini menjawab kasus kontemporer. Itu yang ditulis oleh salah seorang syekh, yaitu Musfir bin Ali Al-Qahtani hafizallahu ta'ala, dalam judul Manhajul Istinbat Ahkamun Nawazil Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, cara mengambil hukum dari kasus-kasus kontemporer di zaman sekarang, kasus-kasus fiqhiyah al-mu'asirah ya, kasus-kasus fikih kontemporer yang terjadi di zaman ini. Ini beliau tulis untuk mendapatkan untuk mendapatkan gelar doktor ya, doktor di Jami'ah Ummul Qura, dan masya Allah dengan predikat mumtaz, itu cum laude. Dan Al-Ustaz hafizallahu ta'ala memberikan ringkasan ya, walaupun tidak menyeluruh, agar pembaca dalam buku ini bisa mengetahui sedikit cara para ulama dalam menentukan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan metode yang sering diterapkan adalah analogi kasus. Karena setiap yang terjadi itu sebenarnya bisa terjawab dengan kasus-kasus yang induk yang pernah dibahas oleh para ulama di zaman dahulu. Kemudian yang terjadi di zaman sekarang didekatkan kepada kasus induk tersebut, sehingga bisa disamakan dan akhirnya keluar hukumnya. Karena disebutkan di sini juga sebuah kaidah, anna syariah la tukhalifu minal mutamatsilat wala yudaddu minal mutamatsilat. Seorang ulama memberikan kaidah bahwasanya syariat ini tidak akan menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak akan membedakan sesuatu yang sama. Karena semua hukum akan kembali kepada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu juga ijma, dan ditambah dengan qiyas. Dan analogi ini menjadi sumber hukum yang keempat yang hampir semua ulama itu mensepakati bahwa qiyas merupakan salah satu dasar dalam mengambil hukum. Namun tentu qiyas yang sahih, analogi yang sahih yang bisa menguatkan sebuah hukum saat analogi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Dan biasanya metode ini ada dalam kajian usul fikih. Maka mungkin di beberapa waktu ke depan penting juga jamaah kita mempelajari usul fikih. Walaupun perlu adanya kemampuan dalam memahaminya, bukan seperti kajian-kajian biasa. Karena usul fikih ini sangat sulit kalau seandainya kita tidak benar-benar serius untuk mempelajarinya. Sangat, kalau dalam bahasa
Arabnya sahlun mubtadi. Mudah kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh dalam memahami. Dan beliau hafizallahu taala mencoba menyederhanakan cara ulama dalam menentukan sebuah hukum ketika mendapati kasus-kasus kontemporer, dan beliau menyebutkan 4 tahap. 4 tahap dalam menentukan hukum dari sebuah kasus. Coba Pak baca. Gantian. Tahap pertama, tahap tasawur. Terdapat kaidah yang sangat terkenal, di mana hukum terhadap suatu kasus adalah bagian dari bagaimana orang memahami kasus. Dari Mas'ud Fatawa dalam 292. Karena itu, salah satu penyebab perbedaan pendapat ulama dalam menilai kasus terkadang berangkat dari perbedaan mereka dalam memahami kasus. Tasawur yang dimaksud adalah memahami kasus sesuai kondisi realnya, dan selanjutnya akan digunakan pendekatan fikih untuk memahaminya. Di posisi ini, para ulama akan menggali informasi selengkap-lengkapnya mengenai kasus yang akan dibahas. Bisa dengan bertanya kepada pelaku atau siapapun yang berkepentingan dengan kasus itu. Jika Anda bertanya tentang imani misalnya, maka sebelum sang ustadz menjawab, beliau akan mencari tahu mengenai imani, meskipun beliau sendiri tidak pernah menggunakan imani. Sebagaimana ketika Anda bertanya tentang hukum KPR, maka sang ustadz akan mencari info mengenai skema akad KPR, meskipun sang ustadz bisa jadi sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan akad KPR. Artinya, untuk memberi fatwa tidak harus menjadi pelaku terlebih dahulu. Nah, tahap pertama, ketika para ulama ingin menjawab sebuah kasus kontemporer, mereka menggunakan kaidah atau tahapan tasawur, yaitu melihat secara menyeluruh atau sebagian besar bagaimana transaksi kontemporer tersebut berjalan. Karena itu beliau menyebutkan sebuah kaidah dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap suatu kasus adalah bagian dari seseorang dalam melihat dengan jeli sebuah kasus, atau tergambar di dalam otaknya kasus tersebut atau transaksi tersebut berjalan. Makanya ketika seorang ulama melihat sebuah kasus akan berbeda dengan ulama yang lain. Kalau seandainya kasus tersebut ternyata dilihat dari beberapa sudut pandang, sebagaimana beliau menyebutkan contohnya imani. Ketika seorang ustadz ingin menjawab tentang imani ini, maka tergantung dari mana sudut pandangnya seorang ustadz melihat imani tersebut. Dan beliau di buku ini juga akan membahas tentang imani, dan kita akan membaca sudut pandang beliau dari mana. Ketika berbeda sudut pandang, maka akan juga berbeda jamaah? Hasil hukum. Karena tadi disebutkan al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum akan lahir tergantung dari bagian mana seorang melihat kasus tersebut, atau seorang ulama melihat kasus. Dan tentu dalam melihat kasus ini jamaah sekalian perlu bantuan dari mereka yang membuatnya,
atau mereka yang faham seluk-beluknya. Sebagaimana tadi disebutkan, terkadang sang ustadz tidak memakai imani bisa, tapi dia butuh seorang ahli atau seorang yang memiliki keahlian dalam melihat atau menerangkan bagaimana transaksi itu terjadi. Dan ketika ustadz mendapatkan info, maka dia akan menghukumi sesuai dengan info tersebut. Paham sini? Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, itu tergantung siapa yang memberikan gambaran dan pemahaman ustadznya sampai mana dalam melihat sebuah kasus. Paham di sini? Nah, yang kedua takyif fikih. Lanjut, Pak. Kedua, tahap takyif fikih. Setelah mereka memahami kasus berdasarkan data yang ada, tahap berikutnya adalah mencari pendekatan fikih yang paling tepat untuk kasus tersebut. Para ulama akan mencari bentuk akad yang paling cocok untuk kasus ini, dan bisa jadi ada banyak kemungkinan pendekatan atau beberapa kemungkinan akad dalam hal ini. Itulah yang disebut takyif fikih, pendekatan fikih setelah memahami kasus untuk dicari hukumnya. Sebagai contoh, setelah sang ustaz memahami hakikat dari imani, beliau akan membuat beberapa kemungkinan pendekatan. Misalnya, kemungkinan pertama, imani adalah akad utang piutang, sehingga ketika pengguna melakukan top-up deposit, hakikatnya memberi uang kepada penyedia layanan imani. Memberi utang. Hakikatnya memberi utang kepada penyedia layanan imani. Iya. Ini penting soalnya. Kalau antum bacanya uang, hukumnya tadi bilang. Nah, konsekuensinya tidak boleh ada diskon bagi pengguna imani karena termasuk manfaat dari utang dan itu riba. nah, Kemungkinan kedua, imani adalah akad sarf atau tukar-menukar uang dengan uang, sehingga ketika pengguna melakukan top-up deposit, hakikatnya sedang menukarkan uang kartal dengan uang digital. Konsekuensinya ada diskon untuk pengguna imani bukan termasuk riba, dan seterusnya. Itu hanya sekedar contoh. nah, yang kedua adalah takyif fikih. Takyif fikih secara sederhananya antum pahami adalah pendekatan kasus setelah mengetahui atau melihat sudut pandang dari kasus tersebut. Maksudnya pendekatan apa? Pendekatan kepada keputusan para ulama di zaman dahulu dalam kasus yang hampir mirip. Paham di sini? Setelah seorang ustadz atau seorang alim melihat sebuah kasus, maka mereka akan mendekatkan kasus tersebut terhadap kasus yang pernah terjadi di zaman dahulu. Kemudian mereka akan melihat di mana yang paling mendekati kasus yang kontemporer dengan kasus yang pernah terjadi di zaman dahulu dan para ulama sudah menjawab. Paham di sini? Itu namanya takyif fikih. Memahami kasus berdasarkan data yang ada, kemudian mendekatkan fikih tersebut untuk pendekatan fikih yang paling tepat untuk kasus tersebut. Seperti disebutkan sini contohnya. Ketika seorang ustadz memilih imani adalah gambaran dari akad hutang piutang, sehingga ketika pengguna melakukan top up deposit, hakikatnya memberi hutang. Berarti takyif fikihnya atau pendekatan fikihnya bahwa yang terjadi dalam akad imani adalah apa? Akad hutang piutang. Berarti dekatkan penggambaran atau sudut pandang dari imani didekatkan dengan hukum fikih yang telah dibahas ulama, yaitu akad hutang piutang. Paham di sini? Adapun konsekuensinya nanti itu di langkah yang selanjutnya. Paham? Kalau seandainya kemungkinan kedua,
kalau seandainya dilihat dari sudut pandang bahwasanya imani adalah, kata beliau, akad sorf, yaitu tukar menukar uang dengan uang, yaitu uang uang kertas dengan uang digital, maka didekatkanlah hukum tersebut kepada akad sorf, karena yang dilihat oleh sang ustaz tersebut adalah yang paling mendekati dengan pembahasan akad sorf. Itu namanya takyif fikih. Paham di sini jemaah? Betul. Tahap yang ketiga. Betul. Ketiga, tahap takrij fikih. Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan pendekatan fikih yang paling memungkinkan dengan menimbang semua konsekuensi yang berlaku dalam kasus tersebut. Tahapan inilah yang paling menentukan, karena diperlukan kejelian untuk memutuskan takrij fikih yang paling memungkinkan, sehingga hasil fatwa sangat tergantung kepadanya. Sebagai contoh, setelah Ustaz menyebutkan beberapa kemungkinan akad, selanjutnya sang Ustaz akan menentukan akad yang paling menentukan. Di atas telah disebutkan dua kemungkinan untuk kasus imani, yaitu utang dan shor. Setelah diperhatikan, nampaknya jika dipahami sebagai utang tidak memungkinkan. Dengan pertimbangan, utang itu dilakukan atas dasar membantu menutupi kebutuhan orang lain. Sementara yang terjadi di sini lebih kepada masalah layanan, sehingga yang lebih mendekati adalah short, di mana penyedia imani menyediakan layanan penukaran uang kartal ke uang digital untuk bisa dimanfaatkan dalam transaksi tertentu. Nah, tahapan yang ketiga ini takhrij fikih. Yang takhrij fikih ini tingkatan yang lebih sulit lagi ya jamaah, karena seorang alim itu dituntut untuk memilih mana yang paling tepat dalam kasus transaksi atau kasus kontemporer yang sedang dia ingin carikan solusinya atau ingin carikan hukumnya. Dan ketika sudah memilih, maka baru akhirnya keluar hukum. Dan ini yang paling menentukan jemaah. Tasawur takyif itu baru 2 langkah, dan yang paling menentukan adalah langkah yang ketiga, yaitu apa? Takhrij, yaitu memilih pendekatan fikih yang mana yang paling tepat ketika menghadapi kasus kontemporer. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala, jika sudah menyebutkan beberapa kemungkinan, maka Ustaz tersebut akan menentukan, akan memilih mana akad yang lebih tepat dari kasus-kasus yang terjadi. Kalau di sini kasus imani disebutkan ada 2 kemungkinan, yaitu ada utang dan shorof. Setelah diperhatikan, dipertimbangkan, maka sang ustadz akan memilih, misalnya di sini disebutkan akad shorof, berarti dia sudah melangkah pada langkah yang ketiga, yaitu memilih studi kasus yang telah disebutkan oleh para ulama dan diterapkan pada kasus yang baru. Paham di sini? Berarti langkah yang ketiga adalah memilih pendapat atau memilih pendekatan yang paling tepat dalam menjawab kasus kontemporer. Terakhir yang keempat, jemaah. Keempat, tahap kesimpulan hukum dan penjelasannya. Setelah dilakukan takrij dan ditetapkan takyif fikih yang paling memungkinkan, selanjutnya disampaikan kesimpulan hukumnya dan berikut penjelasan konsekuensinya. Dari contoh di atas, setelah disebutkan bahwa akad imani adalah shor, selanjutnya Ustaz akan menjelaskan aturan apa
bagaimana jika harga beli kartu berbeda dengan saldo yang tertera di kartu? Beli kartu 70.000, isi saldo kartu 50.000. Bagaimana pula jika ada diskon bagi pengguna e-money di tol atau merchant lainnya, dan seterusnya? Anda bisa perhatikan, untuk bisa menyimpulkan hukum, mereka tidak bisa seketika, butuh waktu, tenaga, pikir untuk bisa melakukannya. Sehingga jika Anda bertanya dan meminta jawaban instan, jelas sangat menjadi beban mereka. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada para ulama dan menyelesaikan masalah umat menyelesaikan masalah umat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk istiqomah. Nah, keempat tahap kesimpulan ini akhir dari tahapan, yaitu menjelaskan hukum dan kesimpulan dari kasus setelah melalui beberapa tahap. Dari contoh di atas, kalau seandainya ustaz tersebut menyimpulkan bahwasanya imani adalah shorof, berarti aturan apa saja yang berlaku dalam shorof tersebut, hingga konsekuensinya akan dicoba dicarikan solusinya. Sehingga kalau seandainya shorof, harga beli kartu berbeda dengan saldo yang tertera di kartu. Bisa jadi harga beli kartu berbeda dengan saldo yang tertera di kartu. Kemudian beli kartu 7.000, isi saldo kartu 50.000. Bagaimana hukumnya? Begitu juga jika ada diskon bagi pengguna e-money di tol atau merchant lainnya. Ini akan memiliki konsekuensi hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam akad shorof. Dari apa yang disebutkan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala, kita semakin menyadari bahwa mereka para ulama tidaklah menyebutkan sebuah fatwa kecuali mereka sudah melalui 3 tahap yang sangat melelahkan. 3 tahapan sebelum yang keempat itu hukum. Mereka berusaha mengerahkan apa yang mereka miliki dari pikiran, dari tenaga, kemudian dari waktu untuk menjawab permasalahan. Adapun kita tinggal tanya 1 menit, 2 menit menunggu hasil. Padahal mereka bisa jadi 1 bulan, 2 bulan memikirkan bagaimana menjawab hal tersebut. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana disebutkan bahwasanya itulah ulama. Mereka menghabiskan waktunya. Mereka membuat sebuah jawaban dengan apa yang mereka miliki dari usaha mereka. Mereka kerahkan apa yang ada di maktabah mereka, di pustakaan mereka. Mereka membaca literatur dari para ulama terdahulu, hingga akhirnya mereka bisa menyimpulkan sebuah kasus. Makanya kata Ustaz Hafizahullah Ta'ala, ketika kita bertanya dan meminta jawaban instan, tentu akan memberatkan mereka, karena tahapannya sangat banyak, jemaah. Tasawur, kemudian takyif, kemudian apa tadi yang ketiga? Takhrij. Dan takhrij ini yang paling sulit, jemaah. Takhrij fikih ini tidak semua sembarang orang bisa, karena dia harus memilih dari beberapa pilihan, kemudian dia sesuaikan dengan kasus yang terjadi di zaman sekarang. Dan ini yang paling sulit. Makanya ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang mampu menjawabnya.
sebagaimana dikatakan oleh Syekh la ilaha illallah ma dzakara fi dzihni. Syekhnya, gurunya juga Ustaz Irwandi hafizallahu taala. Dulu tidak hadir namanya, beliau mengatakan tidaklah seorang ulama akan diketahui benar-benar kedalaman ilmunya saat akhirnya ulama tersebut bisa menjawab permasalahan kontemporer. Karena disitulah terlihat kejelian dan kemampuan seorang ulama tersebut dalam menjawab permasalahan. Karena kalau seandainya permasalahan dalam ibadah jamaah itu sudah ditentukan ketentuannya sejak zaman Nabi SAW. Tapi kalau sudah masalah kontemporer itu di zaman dahulu tidak ada. Dan seorang harus mengaitkan apa yang terjadi di zaman sekarang dengan yang terjadi zaman dahulu, paling tidak ada pendekatannya hingga bisa menjawab. Disitulah tingginya dan kemuliaannya seorang ahli ilmu. Makanya kita selalu mendoakan pada para ulama, untuk para ulama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Berapa menit lagi jemaah? Setelah ini insyaallah kita masuk dalam pengantar fikih jual beli. Kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Fadhil Pak. Azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Nah, jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan masuk ke halaman pertama antar fikih jual beli. Siapa yang baca jemaah? Yang ada kitabnya. Sudah baca Pak? Pengantar fikih jual beli dan contoh penerapannya dalam transaksi online. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sebelum mempelajari fikih jual beli online, saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu mengenal pengantar fikih jual beli secara umum. Karena belajar harus dimulai dari dasar agar memiliki landasan ketika menghadapi kasus cabang. Transaksi online masuk dalam kajian fikih kontemporer. Untuk itu, agar bisa memahami lebih maksimal, kita perlu mempelajari fikih klasik seputar panduan jual beli. Berikut penjelasan tentang rukun dan syarat jual beli dan contoh penerapannya dalam transaksi online. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan kitabnya beliau pengantar fikih jual beli. Jadi ketika kita membaca buku ini, alhamdulillah kita punya dasar ya, yang cukup untuk memahami apa yang akan dibahas oleh Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala dalam buku Halal Haram Jual Beli Online. Dan yang disebutkan pada bab ini hanya murojaah, pengulangan dari apa yang kita pernah bahas dalam kitab beliau. Namun yang berbeda adalah beliau mencoba menerapkannya dalam transaksi online atau transaksi yang berkembang di zaman sekarang, agar ketika kita sudah memahami teori, tinggal kita menerapkannya dalam praktek atau transaksi yang berkembang di zaman ini. Nah, lanjut, gantian Pak, biar agak cepat bacanya. Siapa yang bisa? Jadi baca aja hukum jual beli, karena ini murojaah aja.
Yang pentingnya itu dalam penerapan. Nah, rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam setiap jual beli sehingga transaksi itu bisa terjadi. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka jual belinya tidak akan terjadi. Para ulama menyebutkan rincian rukun jual beli ada 3. 1. Al-aqidan, yaitu dua pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli. 2. Al-maqud alaih, yaitu media yang menjadi objek transaksi berupa uang, barang atau jasa. 3. Sigot akad, itulah ucapan lisan atau tulisan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan tanpa paksaan. Cara mudah menghafalkan ketiga rukun jual beli: subjek, objek, sigot. 1. Subjek transaksi penjual dan pembeli, al-aqidan. 2. Objek transaksi uang atau alat tukar dan barang atau jasa. 3. Sigot akad, yang menghubungkan antar subjek atau pelaku transaksi, mengingat transaksi ini dilakukan dua pihak. Nah, yaitu pembahasan tentang rukun jual beli sudah kita bahas pada pembahasan yang terdahulu ya dari kitab beliau, dan kita hanya mengulang saja bahwasanya rukun jual beli itu ada 3: al-aqidan, pelakunya, kemudian al-maqud alaih, objeknya, objek transaksi, dan yang ketiga adalah sigot akad atau ucapan lisan serta tulisan dan juga isyarat dari penjual pembeli dalam melakukan transaksi. Nah, masuk ke sigot. Sigot akad ada 2. Pertama, sigot yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Itulah yang dikenal dengan istilah ijab qabul. Mana ijab, mana qabul? Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasannya. Pendapat pertama menyatakan siapa yang lebih dulu memberikan penawaran disebut ijab, sementara yang kedua disebut qabul, baik penjual maupun pembeli. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Sehingga ketika pembeli mengawali akad dengan bertanya, ini berapa saya mau beli, berarti ijab ada di pihak pembeli. Sebaliknya, ketika penjual yang mengawali penawaran, misalnya dia mengatakan silahkan dipilih harga 100.000, berarti ijab ada di pihak penjual. Pendapat kedua, dan ini pendapat jumhur, bahwa ijab itu selalu dari penjual karena statusnya sebagai pemilik barang, sehingga penjual yang bisa membuka transaksi sekalipun dia bicara belakangan. Nah, Allah Ta'ala yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ya, bahwa ijab berada di penjual dan qabulnya berada di pembeli. Nah, contoh penerapannya. Contoh penerapan dalam transaksi online. Dalam transaksi online, ijab qabul bisa dilakukan melalui chat via WA atau media lainnya. Bisa jadi mereka tidak berbicara secara lisan, tapi melalui tulisan. Dan kaidah fikih menyebutkan al-kitabah takunu maqamal ibarah indal hajah. Tulisan mewakili ucapan lisan ketika dibutuhkan. Dalam al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra wa ma tafarra'a anha, Saleh As-Sablan halaman 463. Karena ijab kabul tidak harus dengan tatap muka dan tidak disyaratkan dalam akad jual beli harus ada saksi, meskipun dianjurkan untuk transaksi yang tidak tunai agar menghadirkan saksi. Karena itu bisa jadi dilakukan via telepon atau chat melalui media lainnya. Dan komunikasi ini sudah mewakili ijab kabul. Nah, dalam sigot akad bisa dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Maka yang berkembang sekarang jual beli, lagi jual beli online itu dengan tulisannya lebih banyak daripada lisan, walaupun terkadang lisan juga dilakukan. Maka itu juga sudah dianggap sebagai ijab dan qabul. Nah, kedua, sigot dalam bentuk perbuatan atau isyarat. Jual beli yang dilakukan tanpa ada tawar-menawar secara lisan berarti tidak ada ijab qabul. Jual beli semacam ini disebut baik mu'aqah, di mana akadnya hanya melalui isyarat. Contoh kasus baik mu'aqah adalah jual beli di swalayan. Hampir tidak ada ijab qabul. Kasir hanya men-scan barcode harga barang, selanjutnya konsumen membayar sesuai nilai yang tertera di layar. Ulama berbeda pendapat
pihak bisa dibaca melalui isyarat. Pendapat Syafi'iyah disanggah Ibnu Qudamah bahwa Allah menghalalkan jual beli sementara Allah tidak menjelaskan kaifiahnya atau teknis akad, sehingga ukuran keabsahannya kembali kepada urf atau tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sementara transaksi jual beli sudah ada sejak masa silam dan tidak dimungkir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat mengenai kalimat ijab qabul mereka. Jika itu masuk pun seharusnya ada riwayat kalimat ijab qabul dari mereka. Padahal inti dari keabsahan transaksi halal adalah kerelaan, dan untuk menunjukkan adanya kerelaan tidak harus diucapkan atau menggunakan redaksi tertentu. Dalam hal ini biasa manfaat. Dalam ma'asyir syariah atau SOP perbankan syariah internasional yang diterbitkan oleh AOFI bacanya AOFI. Dinyatakan at-ta'bir anil ijab wa qabul fil uqudil Mubaramah bil internet. yatimu bikul lima yadullu ala ridho atidain bi idramil akad. Penyataan ijab qabul dalam akad via internet bisa dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan kerelaan kedua pelaku akad untuk melakukan transaksi. Nah, yang kedua, sigot akad itu bisa dengan isyarat atau perbuatannya, atau perbuatan yang menunjukkan mereka saling ridho. Dan ini pendapat jumhur ulama yang membolehkan bahwasanya tidak harus berupa tulisan atau lisan, yang penting menjadi dalil atau menjadi gambaran bahwasanya penjual dan pembeli telah ridho dalam melakukan transaksi, walaupun tidak terbaca dari tulisannya atau terdengar dari lisannya. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, contoh penerapannya. Contoh penerapan dalam transaksi online. Dalam prakteknya di dunia online, banyak penjual online yang tidak melakukan ijab qabul dengan konsumennya, terutama untuk penjual di marketplace. Penjual hanya memajang foto produk berikut keterangannya di marketplace. Selanjutnya, mesin yang bekerja. Ketika ada konsumen marketplace yang beli, mereka tidak pernah melakukan ijab qabul dengan penjual barang. Meskipun ketika transaksi dilakukan, mereka telah memahami bahwa mereka saling ridho. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, akad dalam transaksi online semacam ini diperbolehkan. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi, bahkan bisa mengalahkan mall-mall, yaitu marketplace. Antum nggak pernah ketemu sama penjualnya, atau antum menjual nggak pernah ketemu sama pembelinya. Antum meletakkan barang, kalau antum sebagai penjual atau iklannya, dan pembeli dari mana saja, atau antum pembeli, antum nggak pernah bertemu penjualnya, antum hanya melihat deskripsi dari barang tersebut, antum klik, antum beli. Yang berjalan adalah mesin, kecuali antum misalnya mencet penjual misalnya, itu baru terjadi interaksi. Tapi kalau antum tidak mengirim pesan atau mengetik pesan kepada penjual, maka tetap berjalan transaksi. Benar kan? Barang antum dapatkan, uang antum kirimkan kepada penjual, sedangkan antum sama sekali tidak pernah ketemu dengan penjual atau pembeli kalau antum penjual. Dan itu insyaallah diperbolehkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, ada yang bertanya? 1 menit lagi jawab. Itu pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana yang lebih soal dan lebih bagus gitu, kita langsung transaksi jual beli apa secara online dan sekarang ini yang lebih bagus lagi kalau menurut Islam? Kalau menurut Islam dua-duanya bagus karena nggak ada dalilnya. Antum langsung juga boleh, online juga boleh, karena tidak ada dalilnya. Kalau misalnya ketemu langsung, antum dapat pahala. Ini semua mubah. Nah, pertanyaannya apa?
Kalau misalnya anak yang beli jamaah, kita sudah membahas pada asalnya seorang anak itu belum boleh melakukan transaksi, apalagi transaksinya berkaitan sesuatu yang mahal. Maka kalau seandainya antum bisa mengajukan pengembalian, itu yang lebih afdal. Dan alhamdulillah setiap marketplace biasanya ada pengajuan pengembalian bank. Maka itu yang antum lakukan. Antum tinggal bilang aja anak-anak yang mindset bukan. Insyaallah mereka akan menerima alasan kita. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.